takziah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Banyak cara dan usaha yang harus kita lakukan supaya kita bisa husnul khatimah. Cara yang pertama adalah hablum minallah, harus kita jaga dengan baik. Hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita jaga wajib baik ki. Bagaimana caranya? Jaga ki salat 5 waktu kita. Nasaba ikatte ilalan nasyallu sifatan nisari ikatallasan nipatallasaki ilalanna 5 waktu. Dari waktu subuh Allah menghidupkan kita. Dari waktu duhur Allah menghidupkan kita. Di waktu asar Allah menghidupkan kita. Di waktu maghribiyah nasari katallasan Allah taala sagenna antama isaya boy mangga di subuh. Jadi 5 waktu nasareki Allah Ta'ala attalla saatnya ilalanna 5 waktu. Makanya jari-jari jemari kita semuanya terdiri dari 5. 5 tak? Bapak-bapak 5 tak? Tapi pernah kurang itu saya cacak ki. Jadi 5. Kenapa harus 5? Karena 5 waktu yang harus kita lakukan, melakukan kewajiban kita menyembah kepada Allah dalam waktu sehari semalam. Yang asal minawang arukku asuju limanta. Telapak kaki kita juga 5 angkanya. Masya Allah luar biasa. Yang melakukan ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui 5 waktu ini. Jadi anjir tahu angka tutuia sambayana, tahu rajinnya sambayang, otomatis mereka pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antu tahu rajinnya sambayang, tahu nakatutuia sambayang 5 waktunya adalah termasuk orang-orang yang sangat pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sehari semalam kita telah diberikan kebebasan oleh Allah, diberikan kehidupan oleh Allah untuk menikmati kehidupan di alam dunia ini selama sehari semalam itu melalui 5 waktu. Jadi anda tahu cara dia syukur mangir Allah Ta'ala pun attalla sagiri wattuna lohoro ka nantama wattuna sampai lohoro ka nakaro-karo itu sampai lohoro. Tidak pernah menunda-nunda waktu. Tapi aja tahu sibuk kasih pagang, kadang-kadang pun sibuk mina pagang macam-macam linona. Ia panaero asambaya loro pun natetet talui. Ero mi anta wattuna saragana pesambaya loro. Karena apa? Karena kesibukan dunia. Tapi mudah-mudahan karena kesibukan dunia kita tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anda pernah sambayang kita lalu sambayang bawangi. Karena banyak kadang-kadang orang yang salat, tubuhnya yang salat tapi hatinya tidak ikut salat. Tubuhnya yang salat tapi pikirannya tidak ikut salat. Tubuhnya yang salat tapi nyawanya tidak ikut salat. Betul? Betul tidak Ibu? Betul? 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 Nah, betul kita pengalaman ki. Alhamdulillah. Ya. Kadang-kadang tubuh kita pada saat sedang salat begitu sibuk melakukan ruku dan sujud, tapi pikiran kita belum tentu sibuk melakukan ruku dan sujud kepada Allah. Betul? Kadang-kadang pada saat sedang salat, tubuh kita begitu sibuk dengan membaca doa dan zikir, tetapi pikiran kita belum tentu menuju ke sana. Hati kita belum tentu menuju ke sana, apalagi kita punya nyawa. Jadi nanti kan mau carana Ustaz. Pusing aku sari. Nanti kan mau carana. Kita pelajari. Belajar itu merupakan hak dan kewajiban bagi setiap manusia dan tidak memandang usia. Karena syarat yang diterima oleh Allah adalah syarat yang memiliki kualitas yang bagus. Artinya apa? Napasi gapai asinna lolom parokona. Bagi di parokona, paralu bagi asinna. Nakulle bagi di asinna, paralu dogi bagi parokona.
Miliki kedua-duanya supaya kualitas dari salat kita begitu bagus. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingin mendengarkan tentang pengetahuan-pengetahuan seperti ini melalui dakwah-dakwah, ibu-ibu, bapak-bapak boleh buka channel dakwah saya di YouTube, Muhammad Basri TS. Bukan lagi YouTube yang ada kotanya, yang ada namanya Muhammad Basri TS. Sekarang sudah ada 154 video dakwah saya di YouTube. Dan mohon dukungannya, silakan like, subscribe, dan share. Semoga insya Allah rezekinya bapak-bapak, ibu-ibu akan semakin lancar. Kesuksesan akan selalu mengikuti Anda. Semoga yang mendukung saya panjang umurnya, maupun yang tidak mendukung saya panjang juga umurnya, mendapat kebahagiaan di dunia apalagi di akhirat nanti. Amin ya rabbal. Anda mau bergaul di Facebook, silakan buka Facebook saya Muhammad Basri. Setiap hari ada postingan yang saya bikin tentang nasihat-nasihat agama. Jemaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ingin berteman, Muhammad Basri di Facebook. Yang ingin nonton ceramah saya, Muhammad Basri TS, ada TS-nya. Kalau di Facebook Muhammad Basri. Jemaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parangnya di papila jari, antekan macarana supaya bajik sambayanta. Jadi apakah mulai berniat ingin berdiri, berniat melaksanakan salat, pusatkan tubuh kita, hati kita, pikiran kita, nyawa kita hanya fokus kepada Allah semata. Allah, Allah, Allah dan Allah semata. Jadi harus kini kalupai kalenta, harus kini kalupai linota, harus kini pamate kalenta, harus togi ni pamate linota pada saat kita sedang melaksanakan salat. Nanti kan carana ni pamate kali ya Ustaz. Nanti kan carana ni pamate linua. Apakah kita harus bunuh diri baru salat? Jangan kita salah paham. Artinya apa? Tubuh, nyawa, hati dan pikiran kita fokuskan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dari sini pun mau tereki eroki asambayang sunat tahajud bisa dicoba dulu. Kamu mau caranya junakan Ustaz, silakan gampang ji. Yang penting teh urangi kalenta. Tinggalkan dulu diri kita untuk sementara karena kita akan menuju kepada Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin, bahwa salat itu perjalanannya seorang hamba Allah menuju kepada Allah. Bukan salat menuju kepada yang lain. Jadi anda kalau lama-lama ya tapakna yang barangkali tidak memahami apa itu salat, ya kamatomi coba anak tulis sampai yang bawah ini. Tapi alhamdulillah kita sudah berusaha untuk menuju kepada Allah. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau pada saat sedang salat yang ada pada tubuh kita, yang ada di dalam hati, nyawa dan pikiran kita hanya Allah, Allah, Allah dan Allah semata. Amin ya rabbal. Nampak mikul lebajik kualitasnya sampai anta. Di dalam Al-Quran Allah sudah menerangkan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Usahakan kalau salat jangan salat seperti salatnya orang-orang yang munafik. Bagaimana salatnya orang-orang yang munafik itu? As-sambayang tonji tapi seperti orang yang bermalas-malasan saja. Allah Akbar, Allah Akbar. Tena panabalik padoangan narukona mentem minai. Tena panabalik baca doa dari iftitahnya langsung sujud. Belum bagus dia punya baca doa sujud langsung duduk lagi. Inilah salatnya orang-orang yang munafik. Artinya apa? Salatnya hanya dilaksanakan begitu saja dan seperti orang yang bermalas-malasan saja. Ya. Seperti orang yang bermalas-malasan ketika sedang salat dan dia
mengingat Allah hanya sedikit sekali. Yuk, na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah. Jadi belajar bagaimana caranya supaya salat itu bisa kita dapatkan berkahnya dan manfaatnya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi pun niat tahu rajin sembahyang tapi bawaan tak liwat-liwat ini berarti dia dapat tunak barat kesambayana. Betul? Ayo, betul? Betul? Nah, betul. Jadi pun niat tahu narajing sembahyang tapi nangai piti cilik-cilik kimatana. Una mana kapti murah-murahnya. Iya panamar ini janjang lapung bahine yang seksi dan bahina punna abti gungang ini bahine. Betul?